Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, teman-teman, kandidat calon guru penggerak angkatan ke-11. Saat ini kita berada di tanggal 12 Februari atau H-3 sebelum seleksi wawancara. Nah, apa yang harus dilakukan dan disiapkan di kandidat calon guru penggerak angkatan 11 untuk memastikan teman-teman bisa melewati wawancara ini dengan baik. Nah, di sini kami akan membahas bahwa setidaknya ada 5 hal yang harus diketahui oleh kandidat. Namun sebelum kita membahas satu persatu, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Eva Privat, persilakan untuk klik tombol subscribe, like, comment, serta share video ini ya. Dan teman-teman yang hanya nonton, dimohon dengan sangat untuk melakukan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, yang pertama adalah tahapan wawancara sendiri itu apa? Kemudian apa kompetensi yang digali, ini sangat penting. Kemudian ketiga adalah list pengalaman yang sesuai dengan kompetensi, maksudnya. Kemudian juga dibutuhkan teknik menjawab yang sesuai. Ya, kita tidak boleh menjawab sembarangan, tapi ada tahapan-tahapannya yang diinginkan oleh asesor. Kemudian yang terakhir adalah kata kunci dari setiap jawaban. Oke. Nah, karena terlalu banyak hal-hal yang diketahui ini, maka kami akan membagi video ini video part 1. Mungkin nanti akan ada 3 part untuk masing-masing. Jadi semua 5 ini itu nanti ada 3 videonya ya. Nanti dicek saja, ditongkrongi video-video berikutnya. Nah, sekarang yang pertama, tahapan dalam wawancara CGP ya. Jadi setelah teman-teman berhasil login, masuk dan berhadapan dengan 2 orang asesor, jadi nanti itu akan ada 2 orang asesor ya. Akan ada 2 orang asesor. Asesor ini kita sebut biasanya asesor A, yang satu lagi adalah asesor B. Nah, A atau B ini sebenarnya tidak ada bedanya ya. Kapasitas keduanya sama, tapi yang membedakan hanya siapa yang akan bicara lebih dulu gitu ya. Nah, tahap pertama setelah teman-teman masuk setelah dalam Google Meet ya. Setelah dalam Google Meet, dalam Gmeet ya. Yang pertama itu adalah perkenalan. Perkenalan ini biasanya dari asesor A, sekaligus memperkenalkan asesor asesor dan asesor B ya. Kemudian yang kedua itu akan ada perkenalan singkat ya dengan kandidat. Kalau tadi asesor, nah sekarang dengan kandidat. Jadi asesor itu akan bertanya apa motivasi ya, apa motivasi ya, kemudian apa kelebihan. Nah, apa motivasi, apa kelebihan. Nah, sebenarnya di bagian ini sudah uh, mulai bertanya kompetensi nih. Ini sudah terkait satu kompetensi. Ini terkait dengan kompetensi misi dan tujuan, ya. Oke. Nah, seperti itu. Tapi nanti akan ada juga lagi nanti pertanyaan selanjutnya terkait misi dan tujuan, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan dari asesor A. Ini sekitar 30 menit ya, dari dalam 30 menit ini bertanya 4 kompetensi. 4 kompetensi. Nah, nanti karena totalnya ada 8 kompetensi ya, ada total 8 kompetensi, maka asesor ini itu akan saling berbagi 4 kompetensi. Harusnya adilnya seperti itu ya, 4-4 gitu ya. Nah, ini sebelum perkenalan tentu saja adalah asesor membuka dulu ya. Ada asesor dulu membuka ya. Ada asesor membuka. Biasanya ini membuka wawancara ini oleh asesor A ya. Asesor A. Kemudian setelah pertanyaan dari asesor A 30 menit itu harusnya. Yang keempat itu pertanyaan dari asesor B. Pertanyaan dari asesor B. Ini juga 30 menit nih. 4 kompetensi. 4 kompetensi juga.
pembagian 4 kompetensi ini tergantung pembicaraan dari di 2 orang asesor ini ya. Kemudian setelah itu, nah ini sekalian setelah 4 pertanyaan ini sekalian menutup. Ya, menutup. Sorry. Yang kelima ini adalah menutup wawancara. Menutup wawancara. Nah, wawancara. Nah, dari sini sampai sini ini adalah asesor A plus A dan B ya, dan kandidat. Setelah ini kandidat keluar. Kandidat itu akan diminta untuk keluar ya. Kandidat keluar, dan yang terakhir 7 itu ada integrasi nilai ya. Integrasi nilai. Asesor A dan B. Ya. Jadi meskipun masing-masing asesor bertanya 4 kompetensi, tapi kemudian nilai dari 4 kompetensi itu akan tetap didiskusikan. Nah, ini jadwalnya juga 30 menit nih. 30 menit ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tahapan-tahapannya ya, kurang lebih ada 8 tahapan dalam wawancara itu, mulai dari asesor membuka sampai dengan integrasi nilai asesor. Nah, jadi ini tahapan ini yang penting. Kenapa ini penting diketahui? Agar kandidat bisa mempersiapkan diri, tidak kaget kalau ini apa lagi nih, ya, seperti itu ya. Ini tahapan dalam wawancara CGP. Nah, sekarang bagaimana asesor menilai ya. Jadi asesor menilai itu sama seperti yang saya lihat dari video teman-teman asesor ya. Itu ada, jadi jawaban kita itu dibagi atas 3 kategori. Yang pertama itu adalah tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi, kemudian memenuhi, kalau yang ini melampaui. Nah, jadi kalau jawaban kita sudah memenuhi ya, maka sudah insya Allah kita lolos ya. Setelah diakumulasikan dengan simulasi mengajar tentunya ya. Karena nilai tahap 2 itu diakumulasikan antara simulasi mengajar dan wawancara. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ada di sini di tengah-tengah? Ya. Jadi nanti pada saat wawancara, ini sudah saya jelaskan sebelumnya, di wawancara itu ada teknik yang kita sebut dengan teknik STAR. STAR ya. Nanti videonya saya lampirkan di deskripsi ya. Nah, yang akan dilihat itu yang ini. Ini adalah aksi. Nanti akan dilihat rubriknya. Ada rubrik atau kata kunci ya. Kata kunci. Nah, kalau aksi kita banyak yang sesuai dengan kata kunci, maka kita akan ada di sini. Jadi nanti ada di sini list-list kata kuncinya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini sudah sesuai dengan aksi kita, sesuai dengan aksi, ya, maka kita bisa dapat nilai 3 kalau misalkan sudah ada 3 yang sesuai dengan aksi kita, ya, sesuai dengan ini, ya, maka kita bisa dapat poin 3. Tapi kalau seumpama 5-5-nya masuk, maka akan dicek ke sini. Nah, di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ternyata aksi kita ini banyak atau mayoritas sama dengan ini, maka kita bisa dapat ini. Kalau ini ceritanya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penilaian untuk wawancara itu, skornya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini memenuhi, yang ini sini 1, 2 itu di sini ya. Jadi seperti itu cara penilaiannya. Jadi yang paling penting untuk diketahui, yang diperbanyak itu adalah yang ini, aksinya ya, sehingga kita bisa memperoleh aksi yang lebih banyak sesuai dengan cara menilai asesor. Nah,
Itu cara menilai asesor. Nah, sekarang kita akan melihat 8 kompetensi yang dinilai apa saja. Sekaligus saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan kata kunci yang tadi ya. Tapi sedikit saja karena ini waktunya sedikit pendek. Nanti di video part 3 baru kita bahas kata kuncinya. Nah, sekarang 8 kompetensi ya. Yang pertama itu adalah kompetensi misi tujuan. Kompetensi misi dan tujuan. Ya. Kata kuncinya sebenarnya yang harus tercermin ya. Saya bilang tercermin, bukan dikatakan ya atau bukan disebutkan dalam wawancara. Karena agak terlalu klise kalau disebut. Misalkan ya, yang harus tercermin itu adalah bahwa kandidat terpanggil sebagai pengajar. Kan tidak mungkin kita bercerita bahwa saya terpanggil. Nah, harus ada cerita pengalaman kita yang menunjukkan bahwa kita itu betul-betul terpanggil. Ya. Contoh ya, ceritanya adalah misalkan kata terpanggil ini bisa dibuktikan dengan apa? Terinspirasi ya. Terinspirasi guru waktu sekolah. Guru waktu sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita terpanggil nih. Apakah betul teman-teman terinspirasi? Nah, itu silakan dicari narasi lainnya ya. Kemudian menentukan jalan hidup pengajar ya, pengajar. Nah, silakan di ini ya. Kemudian sudah memberikan kontribusi. Memberikan kontribusi. Nah, kontribusi tentu saja dalam sebagai pengajar ya. Sebagai pengajar. Nah, seperti itu ya. Itu kompetensi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah memulai tindakan. Nah, kata kunci yang harus ada di sini itu yang pertama adalah bersikap aktif. Bersikap aktif dan inovatif. Dan inovatif. Ya. Memulai tindakan intinya kalau ada masalah, dia langsung melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Nah, kemudian ini juga ada ide baru. Kemudian juga ini melampaui persyaratan ya. Atau beyond expectation ya, melebihi harapan. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan diri. Jadi bukan hanya punya ide, tapi dia betul-betul apa ya? Melibatkan diri istilahnya ya. Melibatkan diri. Nah, seperti itu. Ini 1, 2, kemudian 3 itu adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Nah, dalam kehidupan itu banyak pengalaman kita mengambil keputusan. Tapi sebisa mungkin pengalaman mengambil keputusan ini adalah yang terkait dengan pengajaran. Ya, yang terkait dengan pengajaran. Misalkan contoh pengalamannya, contohnya ya, ini contoh. Ini belum kata kuncinya, tapi contohnya menentukan misalkan model. Nah, menentukan model pembelajaran ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, dulu mencari informasi dulu. Mencari informasi terkait modelnya misalkan ya. Ada analisis peluang. Ya. Misalkan karakteristik siswa. Atau bertanya kepada orang lain ya. Bisa juga ya, bertanya kepada orang lain. Kepada senior lah, senior. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat,
Kompetensinya itu adalah kompetensi belajar terus. Nah, ini kata kuncinya ya sederhana saja ya. Sadar akan kelemahan. Kelemahan. Itu yang pertama. Kemudian sumber belajar banyak. Sumber belajar misalkan dari YouTube, buku, bertanya kepada orang lain ya. Kemudian mencari umpan balik. Mencari dan menerima ya. Mencari dan menerima umpan balik. Kemudian mengambil risiko untuk belajar atau meninggalkan zona nyaman ya. Meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman yang dimaksud biasanya kalau belajar biasanya tidurnya cuma jam 9, kemudian karena belajar ini harus sampai jam 11 malam belajarnya. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, ini ada 4 kompetensi. Selanjutnya kita lanjut kompetensi yang kelima. Kompetensi yang kelima itu adalah pembimbingan. Pembimbingan ya. Jadi yang dimaksud dengan pembimbingan itu contohnya ya adalah mengajar teman-teman. Misalkan banyak teman-teman yang belum bisa tahu Canva, sedangkan kita tahu Canva, maka kita mengajari mereka. Tapi bedanya dengan mengajari biasa ya, itu ada jadwalnya dan ada target atau ada ekspektasi. Ada ekspektasi. Jadi pembimbingan di sini tidak mesti harus dengan siswa ya. Ada ekspektasi. Kemudian ada jadwal. Jelas. Kemudian ada motivasi, memberikan motivasi dan mempertahankan. Nah, ini bedanya dengan hanya sekedar belajar biasa ya. Kemudian yang keenam itu adalah daya juang. Daya juang ini terkait, ini bukan kata kunci ya. Kalau kita gagal, kita ngapain saja. Nah, itu maksudnya tuh. Atau kita kecewa, kita ngapain saja. Yang pertama tetap fokus. Tetap fokus. Tetap berusaha. Kalau bangkit lagi. Bangkit kembali. Intinya jangan pernah menyerah. Ini contohnya banyak contoh-contoh di YouTube itu adalah terkait dengan misalkan sudah gagal CGP 3 kali, ya itu resilience tuh, ya Pak Prabowo mendaftar presiden sudah 4 kali, ya itu resilience tuh, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah kematangan emosi. Kematangan emosi. Ya. Kematangan emosi ini itu terkait dengan etika, ya. Bagaimana kita selalu beretika baik. Nah, misalkan kalau ada pelanggaran ya, ini contohnya. Kalau ada pelanggaran ya kita tidak setuju. Bukan hanya tidak setuju dalam hati ya, tapi melakukan sesuatu jika kita mampu. Tidak setuju. Kemudian saya bilang tadi kalau kita mampu itu karena kita harus punya juga sadar ya akan kekuatan dan kelebihan. Kemudian menjunjung tinggi nilai, ya, sesuai perkataan dan perbuatan dan perbuatan. Nah, seperti itu ya. Baik, ini sudah ada 7 kompetensi. Kompetensi yang ke-8 itu saya agak lupa ya. Kita cek dulu ya. Sebelumnya sudah ada kompetensi misi tujuan,
memulai tindakan, mengambil keputusan, belajar terus-menerus, kemudian pembimbingan, daya juang, kematangan emosi, apa ya? Baik, kompetensi yang kedelapan itu adalah kompetensi uh, membangun membangun kerjasama, ya. Jadi semua kandidat itu harus mampu membangun kerjasama yang positif, ya. Ini sebenarnya boleh dengan, jadi belum kata kuncinya ya. Ini boleh dengan siswa, boleh dengan guru, boleh juga dengan eksternal ya, eksternal. Tapi yang harus kelihatan di sini kata kuncinya, ya, kata kuncinya itu adalah satu, ya, mencari atau membangun kolaborasi, kolaborasi, ya, dan mempertahankan juga gitu ya. Ada juga berbagi informasi, berbagi informasi, informasi. Cuma melibatkan pihak lain. Nah, ini banyak ya, pihak lain. Ini contohnya kalau di sekolah ada kegiatan kemudian mencari sponsor, nah ini bisa masuk nih ceritanya ya. Baik, demikian ya video part 1 untuk persiapan wawancara. Nah, besok atau malam ini insya Allah akan ada video terkait dengan part 2-nya dan part 3-nya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.